Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Alfitra dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara dengan NIM 169267071. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang telah saya tangkap dari 4 video yang telah saya tonton. Yang pertama itu mengenai bilangan real beserta anakannya. Yang kedua itu membahas tentang pertidaksamaan beserta nilai mutlak. Yang ketiga itu membahas tentang sistem koordinat kartesius, dan yang keempat itu membahas tentang fungsi. Mari kita masuk ke yang pertama. Di yang pertama kita membahas mengenai bilangan real. Bilangan real adalah suatu bilangan yang bisa didefinisikan ataupun bisa direpresentasikan dengan bilangan desimal serta bisa digambarkan dalam suatu garis bilangan. Nah, jadi sebagai contoh kita bisa bilang bahwa 1/3 adalah suatu bilangan real. Kenapa? Dikarenakan dia bisa kita representasikan dalam bentuk desimal, yaitu dia akan menjadi 0,33333 berulang terus selamanya. Nah, pada bilangan real akan ada pembagiannya ataupun jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada namanya bilangan asli atau natural number. Natural number ini terdiri dari bilangan-bilangan yang berasal dari 1 sampai seterusnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seterusnya. Dan yang kedua itu adalah integers. Integers ini adalah bilangan-bilangan bulat. Bedanya dengan natural number, pada natural number dia tidak include 0 dan min 1, tapi pada integers itu include 0 dan bilangan-bilangan minus lainnya gitu. Sehingga bisa dibilang bahwa min 3, min 2, min 1 itu termasuk ke dalam integer ataupun bilangan bulat. Yang ketiga itu adalah bilangan rasional. Bilangan rasional memiliki lawannya, yaitu bilangan irasional. Bedanya di antara mereka berdua adalah pada bilangan rasional itu adalah suatu bilangan yang ketika didefinisikan menjadi desimal, maka dia akan bisa berulang, namun berulangnya itu akan memiliki suatu pola, sehingga bisa kita definisikan sebagai suatu bilangan rasional. Beda dengan bilangan irasional, bilangan irasional ketika kita menjadikan dia sebagai suatu bilangan desimal, maka dia akan berulang terus namun tidak ada polanya. Salah satu contoh paling terkenal dari bilangan irasional itu adalah pi. Mari kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu mengenai pertidaksamaan dan nilai mutlak. Perbedaan paling mencolok dari pertidaksamaan dan persamaan terletak pada operator yang digunakan. Pada persamaan, operator yang digunakan adalah sama dengan, namun pada pertidaksamaan, operator yang digunakan adalah kecil dari, besar dari, kecil sama dari, dan besar sama dari. Selanjutnya, kita membahas mengenai nilai mutlak. Nilai mutlak itu sendiri secara simpel itu tuh menanyakan jarak di antara suatu titik dengan titik lainnya. Jadi, kalau seandainya kita ditemukan pada sebuah soal, yaitu berapa sih nilai mutlak dari X kurang 4 dengan X bernilai 1, maka itu bisa kita tuliskan dalam suatu garis bilangan, yang mana X tadi adalah 1 dan min 4 ataupun 4 bisa kita tuliskan sebagai 4 di sana gitu. Maka dari sana kita bisa mencari berapa sih jarak dari 1 ke 4, ataupun bisa kita tinjau juga dari sebaliknya, 4 ke 1. Mau bagaimanapun hasilnya akan tetap sama dengan 3. Oleh karena itu diperoleh teorema yang seperti ini. Selanjutnya, marilah kita membahas mengenai sumbu koordinat kartesius. Kalau kita membahas mengenai sumbu koordinat kartesius, maka ya seperti biasa ada dua sumbu vertikal dan horizontal. Sumbu vertikal itu direpresentasikan sebagai sumbu y, sementara sumbu horizontal itu direpresentasikan sebagai sumbu x, teman-teman semuanya. Dan pada suatu sumbu koordinat kartesius bisa terbentuk dua hal, yaitu titik dan garis. Titik itu terbentuk yang dimana di dalam itu terdiri atas x, y. Sementara kalau dari garis itu sendiri terbentuk dari minimal 2 titik, teman-teman semuanya. Dan persamaan dari suatu garis bisa direpresentasikan dengan ini. Selanjutnya mari kita membahas mengenai fungsi. Dalam kehidupan kita sehari-hari ada begitu banyak hal ataupun suatu nilai yang bisa dibantu ataupun bergantung gitu dengan nilai lainnya. Sebagai contoh, mungkin berat badan saya pada hari ini berat badan saya segini, namun pada hari selanjutnya berat badan saya nggak tahu berapa. Oleh karena itu bisa dibilang bahwa berat badan saya ini tergantung oleh hari yang telah saya jalani. Maka oleh karena itu bisa dituliskan dengan fungsi ini. Nah, jadi kalau soal mengenai fungsi itu bisa juga menciptakan suatu hal yang disebut sebagai grafik gitu. Dan grafik tersebut bisa beragam bentuknya dan bahkan mungkin bisa tidak berpola sama sekali gitu, teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, hubungan fungsi dengan suatu sumbu koordinat kartesius yaitu adalah kita bisa membuat suatu grafiknya ketika kita memasukkan nilai-nilainya ke dalam suatu tabel nilai. Dan setelah tabel nilainya sudah kita dapatkan, maka kita bisa input lah tabel nilai tersebut sebagai yang awalnya titik dan nanti akan berubah menjadi suatu garis. Contohnya seperti ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.